12 orang yang didoakan malaikat. Orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat merupakan orang yang beruntung karena akan mendapat banyak kebaikan dari doa malaikat tersebut. Inilah 12 orang yang didoakan malaikat. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 3. Orang-orang yang berada di saf pertama di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azib. 4. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. 5. Para malaikat mengucapkan, amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," maka ucapkanlah oleh kalian, amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersalawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian, selama ia berada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asyar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Darda. 9. Orang-orang yang berinfak atau bersedekah. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 10. Orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa untuk orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa, sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani, dari Abdullah bin Umar. 11. Orang yang menjenguk saudaranya dengan tujuan silaturahmi. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya, di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abu Thalib. 12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat.